Belakangan ini kita mendengar banyak berita yang membuat hati tidak tenang. Kerusuhan di kota-kota, penjarahan, pembakaran, demonstrasi besar-besaran. Mungkin sebagian dari kita takut keluar rumah, gelisah, bahkan bertanya, bagaimana kalau semua ini makin parah? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Dan biarlah kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh keberkatan, nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran lewat Yesaya 26 ayat 3. Di sana dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pagi hari ini, damai yang menjaga hati di tengah kegelisahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur kembali kami mendapat kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkannya, Tuhan sucikan, kuduskan, dan urapikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar channel Oase Inspirasi dalam acara Pagi Bersama Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya setiap kita haus akan firman Tuhan untuk menguatkan langkah kita. Saudara yang dikasihi, belakangan ini kita mendengar banyak berita yang membuat hati tidak tenang. Kerusuhan di kota-kota, penjarahan, pembakaran, demonstrasi besar-besaran. Mungkin sebagian dari kita takut keluar rumah, gelisah, bahkan bertanya, bagaimana kalau semua ini makin parah? Bagaimana masa depan anak-anak kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah kegelisahan itu, Tuhan memberikan janji luar biasa lewat firman-Nya. Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, dunia bisa goyah, situasi bisa kacau, tapi janji Tuhan adalah damai yang menjaga hati kita. Bukan damai buatan manusia, melainkan damai dari Tuhan sendiri. Mari kita melihat ayat ini lebih dalam lagi. Yang pertama di sana dikatakan yang hatinya teguh. Ini berbicara tentang fokus, keyakinan yang tidak mudah goyah meskipun keadaan sulit. Yang kedua, kau jagai dengan damai sejahtera. Kata jaga. Yang kedua, kau jagai dengan damai sejahtera. Kata jaga di sini berarti melindungi, menjaga, seperti kota yang dikelilingi benteng. Artinya, hati kita dilindungi damai Tuhan. Yang ketiga, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, kunci damai itu bukan keadaan sekitar, tetapi sikap hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Artinya, damai sejahtera bukanlah hasil keadaan yang tenang, melainkan buah dari iman yang teguh kepada Tuhan. Saya ingin ceritakan sebuah ilustrasi. Seorang misionaris di Afrika melayani di tengah peperangan.
Setiap malam ia mendengar tembakan, rumah-rumah terbakar, orang-orang berteriak ketakutan. Tetapi ia tetap bisa tidur nyenyak. Ketika ditanya mengapa ia bisa begitu tenang, misionaris ini menjawab, "Karena aku percaya hidupku ada dalam tangan Tuhan. Kalau aku mati malam ini, aku bersama Kristus. Kalau aku hidup, aku akan melayaninya. Jadi, untuk apa aku takut?" Saudara, damai yang sejati bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi justru di tengah masalah, hati kita dijaga oleh Tuhan. Saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera ini? Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama, percaya penuh pada Tuhan. Jangan hanya percaya separuh-separuh. Kalau kita percaya penuh, berarti kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan. Katakan, "Tuhan, Engkau pegang kendali, bukan aku." Langkah yang kedua, isi pikiran dengan firman, bukan dengan ketakutan. Banyak orang lebih sering mengisi pikirannya dengan berita-berita menakutkan. Akibatnya, hati makin gelisah. Tapi kalau kita mengisi pikiran dengan firman, maka damai Tuhan menguasai kita. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 8, "Pikirkanlah segala yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar." Langkah yang ketiga, hidup dalam doa yang terus-menerus. Nabi Yesaya berkata, "Kau jagai dengan damai sejahtera." Bagaimana Tuhan menjaga kita? Melalui doa. Setiap kali kita gelisah, bawalah kepada Tuhan. Doa bukan hanya formalitas. Doa adalah nafas iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan bangsa kita bisa berubah-ubah. Dunia bisa makin kacau. Tetapi janji Tuhan tetap sama. Dia sanggup menjaga hati kita dengan damai. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati." Saudara, damai dari dunia bisa hilang, tapi damai dari Yesus kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita bertanya pada hati kita masing-masing. Apakah hatiku sedang dipenuhi kegelisahan? Apakah aku lebih banyak mendengar suara dunia daripada suara Tuhan? Apakah aku sungguh percaya penuh bahwa Tuhan menjaga hatiku? Kalau hari ini kita merasa takut, mari serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu kegelisahan yang kami alami karena situasi bangsa kami. Tapi firman-Mu berkata, Engkau menjaga hati yang teguh dengan damai sejahtera. Hari ini kami memilih percaya penuh kepadamu. Jaga hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Biarlah damai-Mu melampaui segala akal menjaga kami sepanjang hari ini. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara, bagikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.